Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Baik, masih mengenai Pak Egy Sujana, karena ini sampai masuk berita nasional ya, sampai masuk acara nasional media mainstream di ILC. Yang sekarang sudah turun gunung itu anaknya Egy Sujana yang waktu di Malaysia itu dipanggil Hizbullah namanya ya. Kita sebut Mas Hizbullah saja atau Pak Hizbullah. Nah, yang bersangkutan ini akan bercerita bagaimana kronologinya dari SP3 ya, dari permintaan SP3 mungkin sampai terjadi riuh rendah saling melaporkan tuh di antara RRT dan pihaknya Egy Sujana. Cuman begini, saya sudah melihat sebagian dari apa yang dikatakan. Ini kan dari perspektif keluarga ya. Jadi pada akhirnya mau tidak mau itu akan ada bias melindungi ya. Itu akan ada bias melindungi mau tidak mau. Dan lucunya nanti yang bersangkutan ini bawa-bawa ayat Al-Qur'an. Nah, sebagaimana kita melihat bapaknya, apakah valid nanti ya penerapan ayat Al-Qur'an terhadap apa yang dimaksud atau tidak, itu akan kita lihat insya Allah. Cuman ya karena kalau dari pihak keluarga itu pasti yang bermain itu empati begitu ya, empati simpati itu yang akan bermain. Sedangkan channel ini sedari awal bukan hanya untuk ya, dan tidak terbatas sebetulnya, tapi difokuskan untuk keajikan berpikir. Nanti kita akan lihat sekonsisten apa pola pikir anaknya Egy Sujana. Ini karena akan panjang videonya mungkin ya, jadi kita akan mulai saja. Dan kepada yang belum subscribe, mudah-mudahan digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau subscribe dan like serta komen, itu senantiasa diapresiasi. Terima kasih banyak, mudah-mudahan menjadi kebaikan. Kita langsung saja saksikan ya, karena akan panjang ini video. Sekarang karena bapaknya banyak disebut dan bapaknya nggak hadir di sini, sekarang giliran Hizbullah As-Siddiqi, putra Egy Sujana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bang Karni, salam dari ayah. Beliau sedang masih berobat, kebetulan baru berangkat lagi ke Malaysia. Titip salam buat Bang Karni, sudah lama nggak ketemu, katanya kangen juga untuk hadir di ALC. Jadi sebentar ya, ini semakin menguatkan sangkaan publik bahwa yang dijadikan tumbal di sini adalah Damai Hari Lubis. Karena Egy Sujana itu nyetir mobil bisa begitu ya, berbicara kencang masih bisa, ternyata balik dari Malaysia ke Indonesia untuk melaporkan Khozinuddin masih bisa. Jadi dari pandangan kita yang di luar itu sehat Pak Egy itu. Cuman tatkala dipinta untuk klarifikasi ya di hadapan masyarakat secara langsung, tidak ada batang hidungnya. Maaf ini bukan apa-apa ya, kita yang melihat dari luar. Sebelumnya saya awali dengan salah satu doa ya, Yafqahul Qouli. Itu semua orang muslim insya Allah paham doanya. Dan siapa yang mengucapkan itu adalah doa Nabi Musa. Dalam surat Toha 25-28 itu diucapkan oleh Nabi Musa. Dan sekarang itu menjadi ibrah buat kita semua. Maka ketika ada acara-acara seperti ini, mungkin dianjurkan untuk membacakan doa itu. Bukan berarti ketika kita membacakan doa itu, atau saya tadi membacakan doa itu, saya sedang mau bertemu dengan Firaun. Bukan berarti saya mengatakan Bang Karni Firaun atau teman-teman yang ada di sini Firaun. Bukan. Itu analogi berpikir sederhananya. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa berarti Bang Egy menganggap dirinya sebagai Musa atau mengatakan Jokowi sebagai Firaun, itu suatu pemikiran yang sesat dan keliru memahami ibrah dan uswah yang ada di dalam Al-Quran. Sebagai pembuka, sebentar ya, mau tidak mau ya, karena itu keluar dari mulut yang bersangkutan. Jadi seolah-olah apa yang dikatakan atau apa yang dilakukan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu mengkiaskan diri begitu ya dengan Nabi Musa dan Nabi Harun. Padahal kan jauh ya. Jadi makanya dalam permasalahan politik itu saya begini ya, jangan bawa-bawa masalah agama begitu. Karena agama itu pada dirinya dia sakral. Agama itu pada dirinya dia sakral. Kemudian kalau sudah masuk ke situ pun itu banyak interpretasi.
Dalam pengertian ya ada yang zoni, ada yang qot'i begitu. Dan apabila interpretasinya sudah jelas, itu belum tentu interpretasi yang sudah jelas dan benar itu ada pada diri orang yang mengklaim. Itu permasalahannya panjang. Kita berani ngobrol misalkan sampai mana sih pengetahuan anak ini ya. Saya nyebut anak aja karena udah pasti ini pengetahuan agamanya cemen, cetek. Udah pasti ini mah. Maaf kata. Ini kita berbicara objektif saja. Dari cara berbicara seperti mirip sama bapaknya. Jadi kalau Al-Quran itu cuma tahu terjemahan doang, tafsir nggak dipakai, kaidah tafsir tidak dipakai, kemudian tatbik antara ayat Al-Quran dengan kenyataan tidak bisa, itu bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi janganlah malu-maluin begitu ya. Ini sekalian saja saya ngobrol. Salah satu yang saya kritisi dari KDM itu bagus banget ya. Ini kita warga Jawa Barat harus akui dari manajemen pemerintahan KDM itu Deddy Mulyadi itu sangat bagus. Ya mau gimana ya, itu terasa kok. Cuman itu tatkala ngomong agama, waduh udah acak-acakan itu. Jadi mending jangan lah ya. Mending jangan. Yang harus kita luruskan Bang Karni, karena ini penting. Banyak sekali masyarakat kita, mungkin 70% rakyat Indonesia yang muslim tidak pernah baca Quran gitu ya. Jadi nggak tahu juga apa isi dan substansinya. Maka perlu saya luruskan tentang pemahaman tadi yang mungkin digambarkan oleh Bang Aka juga, menarasikan seperti itu. Dan itu sebentar, dan kamu itu termasuk yang 70% itu. Nggak paham juga. Yuk kita ngobrol. Jadi sama orang yang paham agama ya, betul-betul paham agama. Dari mulai yang paling zohir, dari nahwu sorof, kemudian sampai masuk batin sedikit ke balaghah ya. Itu nanti masuk lagi sedikit bagian sorofnya yang istiqoq. Masuk lagi itu sudahlah, Anda nggak bakalan paham itu ya. Jadi kalau 70% muslim itu tidak paham Quran, emang ada paham? Keliru. Ketika kita mempersepsikan peristiwa Nabi Musa bertemu dengan Fir'aun juga dalam surat Toha 4-4-nya juga seperti itu. Itu peristiwa yang hanya istilahnya diamanatkan kepada Nabi Musa. Tapi kita sebagai umat Islam, sebagai umatnya itu perlu mengambil ibrahnya, uswahnya, petunjuk sauri teladannya dari peristiwa tersebut dan pelajarannya apa. Itulah yang menjadi inspirasi daripada ayah saya tentunya ya, Bang Egy, untuk pertemuan itu. Dan itu memang dijelaskan sebelumnya kepada keluarga, ada rencana untuk pertemuan itu 1 hari sebelumnya. Sebentar, ini yang bersangkutan itu harus mempelajari di dalam usul fikih itu ada yang namanya syar'uman qoblana. Itu ada. Ya kita bisa berbincang di situ ya. Isu ini kalau mau dibahas memang betul dari segi agama, ya bahasnya di situ ya, di syar'uman qoblana, bukan di Egy Sujana datang ke Jokowi kemudian Jokowinya Fir'aun, Egy Sujananya Nabi Musa ya, dibalik. Karena Egy Sujana yang lebih lancar ngomongnya, berarti Egy Sujana Nabi Harun, kemudian Damai Nabi Musa karena ngomongnya kurang lancar ya Damai ini. Enggak seperti itulah, janganlah, malu lah. Kita nggak ada yang tahu itu sebenarnya Pak Bang. Dan 1 hari sebelumnya baru dijelaskan. Saat itu saya sama Bang Egy sedang ada di Riau, memang ada menangani perkara juga, dan itu dijelaskan di situ dadakan. Jadi memang nggak ada, kalau saya lihat memang nggak ada rencana yang sedemikian rupa gitu ya dalam konteks pertemuan itu. Satu hal yang mungkin saya izin sampaikan juga Bang Karni, ini permintaan dari ayah ya untuk disampaikan dari Bang Egy juga, karena saya perlu luruskan juga kedatangan saya hari ini bukan sebagai kuasa hukum dari Bang Egy sebenarnya. Saya juga bagian dari tim kuasa hukum yang dalam hal ini juga kita bentuk juga tim hukum, tim pembela hukum Bang Egy Sujana gitu ya. Karena sebelumnya Bang Egy kan ada di tim pembelaannya Bang Aka juga, tapi kemudian didepak. Jadi kalau bertanya persoalannya siapa yang mengkhianati siapa, ya kita ditinggalkan lebih dulu Bang. Tidak dibela. Oke, sebentar, ini sudah ya masuk ke dalam klarifikasi. Mending ke sini langsung ya, gak usah ngobrol-ngobrol yang lain-lain itu. Anda tidak akan bisa mempertanggungjawabkan perkataan Anda. Bapak Anda itu gak bisa mempertanggungjawabkan perkataannya itu. Seenaknya comot-comot Al-Quran gitu. Mending langsung ke sini. Ya, jadi kalau misalkan ada tuduhan kepada Egy Sujana bahwa Egy Sujana ini meninggalkan kata Pak Hizbullah ya, sebetulnya Egy Sujana didepak duluan lah, bahasa kasarnya begitu, ditinggalkan duluan. Coba apa penjelasannya, kita dengarkan. Dalam konteks itu, apapun alasannya ya, meskipun kami juga minta konfirmasi, tapi ya karena sudah diputuskan seperti itu ya, akhirnya mau nggak mau saya bersama Pak Al-Katiri membentuk tim baru, karena Pak Al-Katiri juga awalnya di tim sana di Depak juga. Nah itulah ada dinamika seperti itu yang mungkin Bang Aka juga tidak jelaskan awal mulanya seperti apa.
Nah, ini izin Oke. saya bacakan sambil juga saya berelaborasi lah ya. Bang Egy menyampaikan, menilai manusia di akhir hayat Oh, apa sebentar. Ini kok ya apa sih? Kalau mau menjelaskan jelas kita nungguin apa ya di depaknya Egy Sujana dari awal itu apa? Apa? Mana? Penjelasannya nggak ada. Ya jelasin dong lah. Ya ini kan sebetulnya ini yang lebih esensial. Ini malah ngomongin apa sih? Ya ngomongin macam-macam. Jadi kayak nanti nih akan apa yang mau dikatakan tadi ya sebersitnya itu. Nah, menilai orang di akhir hayat. Itu jelaskan dulu maksud Anda Egy Sujana di depak itu apa, supaya kita tahu bagaimana permasalahan dari awalnya. Atau mungkin saya yang tidak tahu, penonton sudah tahu semua. Coba tuliskan di kolom komentar ya kalau memang ada tahu apa sih di mana sih Egy Sujana itu didepak duluannya sama RRT begitu. ada dinamiknya seperti itu yang mungkin Bang Aka juga tidak jelaskan awal mulanya seperti apa. Nah, ini izin saya bacakan sambil juga saya berelaborasi lah ya. Bang Egy menyampaikan, menilai manusia di akhir hayat bukan di tengah jalan. Menilai seseorang janganlah di tengah perjalanan hidupnya, tetapi di akhir hayat setelah wafat. Sebab ketika riwayat hidup telah selesai, barulah identitas sejati tanpa kepalsuan. Selama Allah masih memberi umur, artinya ajal belum tiba, maka pintu taubat, perbaikan diri dan perubahan jalan hidup tetap terbuka lebar. Karena itu, jangan mudah memberi vonis terhadap masa depan seseorang. Apalagi dengan mengatakan di masa tua bes salah jalan. Itu adalah penghakiman tanpa ilmu. Menilai takdir orang lain seolah-olah mengetahui kehendak Allah. Dalam surat Toha 103. Aduh, alah sebentar. Ngeri saya kalau orang bawa dikit-dikit bawa Quran begitu ya untuk membela kepentingan dirinya begitu. Janganlah. Mending kalau benar begitu ya. Saya katakan beberapa kali bahwa Al-Quran ya untuk membela diri kita, untuk defending diri kita, itu jangan kegeeran. Belum tentu yang diomongin sama kamu, sama Al-Quran itu diri kamu. Ini contoh misalkan ya, cita-cita bapak-bapak nih yang pengen kawin lagi, itu kan suka ada fasalu, bukan fasalu ya, fankihu ma tobalakum minan nisa, itu kan disuruh untuk kawin lagi begitu ya, matsna wa thulatsa wa ruba'. Padahal itu kan ada konteksnya, tidak semua laki-laki itu disunahkan kawin lagi, nggak semua. Itu dengan syarat-syarat tertentu. Fa-nya kan fasohah di situ. Ada pertanyaan sebelumnya dan lain sebagainya. Jadi tatkala misalkan ada orang kawin lagi, kemudian dia itu mengambil ayat itu belum tentu ya dirinya yang kena. Apalagi ini. Nah, kita breakdown dulu satu-satu nih ya dari belakang tadi, bahwa katanya begini, kata Egy Sujana kan ini mengutip perkataan bapaknya. Kalau menilai orang itu jangan di tengah jalan tapi di akhir hayat. Loh, itu kata siapa? Ya, kita bisa menilai orang di tengah jalan, cuman jangan menilai khotimahnya, jangan menilai akhirnya. Kalau kita melihat ada orang nih lagi mabok ya, kita tilai orang itu salah secara syariat, jangan dibiarin. Kita lihat, itu orang mabok, tapi kan nggak tahu khotimahnya gimana. Ya enggak lah. Kita tilai saat ini untuk saat ini, jangan menilai saat ini untuk khotimah, untuk penutup. Begitu. Itulah di sana nanti ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kan itu juga yang dilakukan Egy Sujana sebelum yang bersangkutan ini diberi SP3 sama Jokowi, sebelum dikasih hadiah SP3, meskipun kalau hadiah duit begitu ya nanti sebagaimana diobrolkan itu susah membuktikannya, tapi hadiah SP3 ini keluar dari Jokowi, itu mau gimana lagi. Sebelum itu Egy Sujana apa menilai orang-orang yang sudah mati? Kan enggak, dia juga menilai orang-orang yang masih hidup. Tapi sekarang ketika dia yang bersangkutan itu masih hidup, kemudian ditilai dirinya karena memang salah sudah Egy Sujana itu. Oke lah SP3-nya tidak salah, tapi tatkala balik lagi menyerang Khozidudin dan kawan-kawan itu, saya bisa pastikan 99,9% salah itu sudah. Ya. Gimana sih Egy Sujana ini? Nah, kemudian misalkan tadi dikatakan jangan sampai mengatakan base itu salah bukan di akhir hayat ya, tadi di masa tuanya terhadap masa depan seseorang, apalagi dengan mengatakan di masa tua bes salah jalan. No, nggak apa-apa mengatakan di masa tua bes salah jalan. Kita kan tidak mengatakan di masa mati bes salah jalan, belum mati yang bersangkutan itu. Di masa tua emang keadaannya demikian, ayo kita ngobrol di mana salah jalannya Egy Sujana itu. Dan inilah yang kita bicarakan, salah jalan kan kasihan. Ya, orang udah bisa jadi mati dalam keadaan itu, bisa jadi balik lagi juga. Ya, bisa jadi juga. Cuman kalau keadaannya sudah seperti ini, berbalik arah 180 derajat, sepertinya agak susah karena Egy Sujana ini dirinya tidak sadar bahwa dirinya salah. Punya anak gak terlalu pintar juga. Gak terlalu pintar juga anaknya ini. Jadi bapaknya yang salah, bukan jadi benerin, malah dibela.
Dalam hal ini saja, ini sepotong pembicaraan ini, itu salahnya sudah banyak. Itu adalah penghakiman tanpa ilmu. Menilai takdir orang lain seolah-olah mengetahui kehendak Allah. Dalam surat Toha, sebentar, mengetahui takdir itu kita tahu takdir. Yang sudah terjadi itu takdir Allah, kita tahu. Ya, yang belum terjadi itu belum tahu. Misalkan kita mengatakan bahwa Egy Sujana ini meminta SP3 kepada Jokowi itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kok memang demikian keadaannya, itu fakta. Ya. Terus kemudian kita mengatakan sekarang dalam perspektif yang ada begitu ya, Egy Sujana ini salah. Itu asumsi ya yang bisa diperdebatkan. Makanya kita berbicara ini di ruang publik begitu. Cuma kalau kita misalkan mengatakan bahwa Egy Sujana ini berubah sikapnya, itu fakta sudah. Takdir dari Allah Subhanahu wa taala, Egy Sujana dirubah sikapnya, itu sudah fakta. Ya. Seolah-olah mengetahui takdir Allah. Emang tahu yang udah kejadian mah. Cuman kita juga tidak menilai bagaimana Egy Sujana matinya, nggak menilai kita. Terus bawa-bawa surah Toha lagi, gimana nih bawa-bawa? 135 Allah berfirman, katakanlah masing-masing menanti, maka nantikanlah. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang berada di jalan lurus dan siapa yang mendapat petunjuk. Biarkan waktu dan Allah sendiri yang membuktikan siapa yang benar dan siapa yang tersesat. Sebentar. Kamu itu kalau baca Al-Quran itu ya nggak boleh seperti itu. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu bukan bahasa Indonesia. Dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu panjang runtutannya, panjang. Nggak boleh ini, haram itu nggak boleh. Ya, kalau mau katakan bil makna begitu. Bil makna, itu pun bil makna siapa? Seenaknya aja. Biasanya ayat-ayat seperti itu, kita yang sering baca tafsir begitu ya, biasanya ayat-ayat seperti itu dikatakan kepada orang kafir yang sudah sudah keterlaluan di dalam kekafirannya. Dikasih hujah nggak mau, diperlihatkan mukjizat masih nggak mau iman. Udah dikatakan begitu, nanti juga bakal tahu lah siapa yang benar siapa yang salah di akhirat begitu. Kalau di dunia itu masalahnya mujadalah. Kita berdebat di dunia itu masalahnya. Aduh, ini permasalahan yang ada di dalam perdebatan yang nampak sekali kesalahannya Egy Sujana itu di mana. Kok dibawa-bawa sama ayat Al-Quran? Namanya ayat itu lagi ngomongin Egy Sujana begitu. Aduh. Dan sebentar, karena ini dipakai untuk menyerang orang-orang yang menyerang Egy Sujana begitu, sebagaimana dikatakan dalam ayat Toha. Emangnya ayat itu menyerang orang-orang yang menyerang Egy Sujana? Siapa dia itu? Ya, yuk kita ngobrolin dalam tafsir ini saja. Nggak ngerti, anak ini nggak ngerti. Ada ibrah dari kisah para nabi. Apakah Nabi Musa salah jalan ketika mendatangi Fir'aun? Padahal itu justru perintah langsung dari Allah dalam surat Toha 41-46. Sebentar, satu itu nggak salah jalan kalau Nabi Musa sama Nabi Harun datang ke Fir'aun. Kenapa? Karena perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala langsung itu. Sekarang Egy Sujana datang ke Jokowi, apa perintah langsung dari Allah? Kan enggak. Kalau ada pun itu interpretasi dari Egy Sujana merasa dirinya seperti Nabi Musa begitu, atau merasa dirinya seperti Nabi Harun, kan tidak diperintah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Egy Sujana itu GR banget gitu. Apakah Nabi Musa salah? Kagak, Nabi Musa mah nggak salah, Nabi Harun nggak salah. Egy Sujana kita obrolin salah kalau Egy Sujana mah. Itu perdebatannya. Apakah Nabi Khidir salah saat membocorkan kabal, membunuh anak kecil, merobohkan dinding? Bahkan Nabi Musa pun belum memahami hikmahnya hingga akhir kisah. Baru di penghujung cerita semua rahasia tersingkap. Sebentar, jangan disamakan. Nabi Khidir kok disamakan sama siapa namanya Egy Sujana begitu. Nabi Khidir itu nabi, beliau itu memiliki syariat yang khusus. Apa yang diperintahkan kepada Nabi Khidir itulah yang harus dilakukan. Syariatnya kepada Nabi Musa, jangan membunuh anak kecil, jangan jangan melubangi perahu orang, jangan meruntuhkan harta orang. Itu yang dinding itu ya. Itu syariatnya Nabi Musa, dan itulah syariat umum. Syariat Nabi Khidir itu perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala lain. Anak kecil itu ya disuruh begitu, dibegitukan. Perahu itu disuruh begitukan. Kemudian dinding disuruh dibegitukan. Itu syariatnya lain. Makanya pelajari tolabul fi'li, tolaban jaziman, itu pelajari itu. Lah sekarang permasalahannya begini, apakah Egy Sujana itu memiliki syariat khusus? Kan enggak. Makanya kita obrolin di sini nih kelakuannya Egy Sujana itu kok mau-maunya yang bersangkutan ini memenjarakan orang yang berjuang, yang masih berani berjuang. Itu permasalahannya, sudah zolim sedari awal. Kalau Anda tidak terima, jangan dinisbahkan dengan Nabi Khidir, karena bukan Nabi Khidir Egy Sujana itu. Dia tidak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tuh cuma berpikir menurut saya yang baik ini, kan itu kata Egy.
Kira-kiranya begitu. Apakah itu memang betul baik dalam kenyataannya? Itulah yang kita bicarakan, itulah yang kita diskusikan. Lalu kita diskusikan seperti itu, kok malah dipenjarakan orangnya? Bego udah ini. Ya, punya bapak salah kok malah didukung kesalahannya. Yang cerdas sedikit lah ya. Saya mah nggak mau punya anak kayak gini. Bapaknya salah kok malah Nih saya mah ya kalau ini video jadi apa? Jadi jejak digital kepada anak saya nih yang lagi ngaji, yang lagi belajar. Kalau ngelihat bapak kamu salah, timbang dengan syariat. Kalau salah tegur bapak kamu. Begitu. Jangan malah Dan diberi. pentingnya, kebenaran sering baru tampak di akhir perjalanan, bukan di tengah proses. Maka kita perlu introspeksi diri, bukan untuk menghakimi orang. Allah mengingatkan Al-Hasr. Aduh, ayat-ayat lagi kayak yang bener aja. Nih, kita ini introspeksi diri. Iya, itu di dalam diri. Tapi kan ada juga keluar. Dan untuk keluar itu tidak perlu diri bagus dulu, nggak perlu. Untuk amar ma'ruf nahi mungkar, nggak perlu diri itu bagus dulu, nggak perlu. Karena kalau demikian pada akhirnya tidak akan ada amar ma'ruf nahi mungkar, gak bakalan ada. Masa orang harus sesempurna Rasulullah SAW dulu untuk berdakwah? Itu kan kagak. Orang mabuk itu bisa dia mengatakan mabuk itu haram, malah wajib mengatakan mabuk itu haram meskipun dirinya suka mabuk. Orang yang berzina itu harus mengatakan zina itu haram meskipun dirinya itu tukang berzina. Ya, itu gimana sih? Ini kebenaran dia. Kebenaran itu nampak di akhir. Loh, beda. Ini Nabi Khidir dalam keadaan yang bersangkutan itu memiliki syariat khusus. Nabi Musa punya syariat umum lain. Nabi Musa menilai syariatnya Nabi Khidir nggak paham. Di akhirnya dijelaskan, selesai. Kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW nggak ada syariat khusus. Syariat semuanya sama. Mukallaf kita itu di depan hukum sama. Apalagi permasalahan amar ma'ruf nahi mungkar seperti ini. Jelas dakwahnya. Lah kok dibawa-bawa Nabi Khidir? Bawa-bawa Al-Quran lagi Al-Hasyr. Coba bagaimana ini ngomongnya anak. Aduh. Ayat 18 berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Pertanyaan jujur untuk kita semua, apa bekal akhirat yang sudah kita siapkan? Pernahkah kita berjuang membela kebenaran walau pahit? Pernahkah kita menasehati penguasa dengan keberanian dan adab? Bukan sibuk mencela orang lain, tetapi sibuk memperbaiki diri. Janganlah berbicara tanpa ilmu. Dalam surat Oke. Oke, ini bukan, saya menilai itu bukan Al-Quran ya. Saya menilai itu bukan Al-Quran, itu mah terjemahan. Ya, terjemahan itu bisa benar bisa salah. Begini, kalau Egy Sujana ya, kamu itu lempar batu sembunyi tangan, maling teriak maling, meludah ke atas kena ke muka sendiri. Kamu mengatakan kita itu jangan mengkritik orang lain, sudah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, begitu ya. Lihatlah kepada diri apa yang dia persiapkan untuk esok hari. Lah kalau begitu kamu ngapain nulis surat kayak gini? Udah kamu duduk aja diam, kamu udah dapat SP3 ke Malaysia, diam, muhasabah, sudah. Kalau mau, dah kamu kan begitu sama orang lain yang mengkritik kamu, kamu jangan mengkritik saya, kamu kritik diri kamu sendiri. Lah dalam keadaan si Egy itu lagi ngeritik orang lain. Kan bukan ini, itu mah ayat untuk kepada diri, bukan kepada dakwah. Dakwah itu ada lagi ayatnya ada lagi. Saya nggak mau ngomong-ngomong lah, itu udah jelas begitu. Ada amar ma'ruf nahi mungkar, sudah jelas, hadisnya juga banyak. Itu yang dipakai di ruang publik, bukan ini yang dipakai di ruang publik itu. Ya mending kalau misalkan yang bersangkutan ini juga bukan sambil nyerang orang lain. Lah ini ayat harusnya dipakai buat diri sendiri, kok malah dipakai nyerang orang lain? Ya. Ini anak. Isra 36, Allah berfirman, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan Allah memperingatkan keras, mereka memiliki hati tapi tidak memahami, mata tapi tidak melihat, telinga tapi tidak mendengar. Surat Al-A'raf 179. Ini ya itu mau buat orang kafir atuh. Ya, inna sam'a wal absar wal afidah kullu. Ya itulah, saya tidak mau salah di dalam membacakan Al-Qur'an, di ayat Al-Qur'an. Itu mah tuh buat itu ya. Aduh gimana membicarakannya kita ini. Wah kasihan saya, speechless lah. Masa mau jadi tafsir begitu? Masa mau jadi video tafsir ini? Nurani. Saudara Ismullah, diperpendek. Ya, kita nggak punya waktu banyak. Ya. Jadi pada intinya buat teman-teman semua sekarang, Aduh. khususnya terhadap Bang Egy, saya
sebagai pihak keluarga memohon, meminta hentikan itu prasangka dan fitnah yang beredar gitu loh terhadap Bang Egy. Banyak yang bilang menuduh menerima duit uang 100 miliar dan lain sebagainya. Kalau memang ada, buktikan saja. Mana fotonya, mana datanya gitu. Ada nggak uangnya gitu. Sebentar, kalau nggak salah itu juga kan yang nuduh-nuduh korupsi kepada Jokowi juga kan sama tuh Egy Sujana juga. Ya, wih ini korup, zolim dan lain sebagainya. Nuduh korup nggak ada datanya, nggak ada fotonya. Egy Sujana kan kerjaannya seperti itu. Lah terus sekarang kenapa tatkala yang bersangkutan ini kena getahnya sendiri, lah kok malah minta data-data yang tidak relevan? Ini ruang publik, ruang analisa. Bagaimana analisanya? Itu yang dipinta, bukan fotonya. Ya kan kamu itu kayak nggak ngerti public sphere, kayak nggak ngerti ruang publik aja. Ruang publik itu begini, begitu adanya. Karena kalau setiap tuduhan itu di ruang publik dia dipintakan buktinya, ya nggak bakalan ada, Ya gimana sih? Kita kan melihat data-data yang ada. Oh ini data-datanya begini, ekonomi menurun misalkan dan lain sebagainya. Di situ kita membuat analisa. Oh ini ada yang salah nih, kesalahannya di A, B, C, D, F, G. Itulah ruang publik supaya ada tekanan kepada pemerintah. Dalam hal ini yang sedang ditekan sekarang Egy Sujana, emang enak jadi sasaran timpuk. Ya. Gak enak jadi sasaran timpuk itu. Cuman ya mau bagaimana tatkala yang bersangkutan ini kamu itu ada di seberang sana, pada akhirnya yang terjadi yaitu mau gimana sekarang tidak keluar kata-kata dapat duit ratusan miliar dan lain sebagainya. Kalau saya mengatakan begini, setidaknya dia dapat SP3 begitu. Itu sudah jelas kok, hadiah itu. Kurang apa? Kurang apa itu? Kemudian yang bersangkutan juga Egy Sujana juga bukan malah meredam. Kalau mau dewasa yang bersangkutan itu ya datang ke Jokowi, udah nggak sanggup, saya mau minta maaf, saya mau selesai urusan ini, jangan diperpanjang saya di pengadilan. Pak Jokowi, saya minta SP3, saya mau udahan aja. Udah dapat SP3, datang ke Malaysia berobat yang bagus, yang betul, mudah-mudahan husnul khotimah, selesai. Nah ini kok mau datang tuh, ya jago banget, Roy Suryo yang sok jago, datang ke Malaysia show off begitu ya, kemudian balik lagi ke Indonesia cuman buat ngelaporin Hosinuddin. Ya apa? Oh itu kan apa namanya itu menjaga nama baik. Kalau ada silahkan buktikan fotonya dan lain sebagainya. Bukan di situ permasalahannya. Ini permasalahan ruang publik. Itu pun kerjaannya Egy Sujana dari dulu kayak gitu. Beritanya di mana? Silakan. Kalaupun ada yang bilang apa ya, mungkin narasi dari Bang Aka juga. Saya sebelumnya tadi saya disinggung ya. Pertemuan laporan itu sebenarnya dari pihak keluarga tidak tahu Bang. Ya, itu memang murni mungkin perasaan batinnya Bang Egy sendiri atau ayah saya sendiri yang merasa dihina sedemikian rupa dan difitnah sudah melampaui batas lah. Meskipun kami secara keluarga marah, kesal juga gitu ya. Tapi kami masih memahami lah posisi-posisi seperti Pak Rosuryo, mungkin kuasa hukumnya. Tapi statement-statement yang dan narasi yang dibangun oleh kuasa hukumnya khususnya Bang Aka juga menurut saya sangat melampaui batas, sehingga saya juga menegur. Sebagai junior saya hormat sama Bang Aka. Saya baik-baik saya WhatsApp gitu ya, sampaikan itu sebelum laporan, 1 hari atau 2 hari sebelum laporan. Nah, pada saat memang sebentar, melampaui batas di sini kan subjektif, ya, nggak ada batasnya. Di mana batasnya? Jokowi itu loh di ruang publik itu sama Habib Rizik itu dikatakan bertanggung jawab, dikatakan pembunuh. Kurang apa Jokowi itu di ruang publik itu sama Jokowi sama Habib Rizik? Kurang apa? Dalam hal ini saya lihat ya, Jokowi masih lebih bagus, masih lebih baik daripada siapa, Egy Sujana. Dalam hal ini saya melihatnya demikian. Ya, kenapa kok tipis banget telinganya itu, melampaui batas? Di mana disebut tuyul? Di mana melampaui batas itu? Dan apakah ada? Saya juga nggak tahu bagaimana nanti materinya begitu. Apakah memang ada penamaan tuyul kepada Egy Sujana? Saya juga nggak paham. Cuman apa sih dituduh? Kalaupun tidak ada begitu ya, dituduh 100 miliar, udah diem aja, udah diem. Kamu itu zolim pada akhirnya. Ya kalau disebut tuyul ya tinggal nyebut balik genderuwo begitu ya, kuntilanak. Lah kamu masih malah mau memenjarakan. Begonya luar biasa ini. Tapi kalau yang bersangkutan ini jadi anaknya Egy Sujana, wajar lah. Memang nggak perlu tes DNA kok, memang anaknya. Demikian. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.